Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1131. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mengerutkan kening dan menyadari bahwa itu keseriusan masalah ini jauh di luar kendalinya. Tidak ada keraguan bahwa Shen Dianfu adalah yang paling efektif melawan nafas roh. Tapi setelah melihat mayat klan Panjang, Lin Ming secara alami tidak akan menunjukkan kepada mereka lagi. Jika tidak, klan Panjang akan dimusnahkan malam ini, dan itu masih di tangannya. Nak, kamu membunuh 3 tetua klan Panjang. Tampaknya semua orang tidak kehilangan akal sehat mereka sepenuhnya. Mereka dapat dengan jelas tahu bahwa itu salah satu klan Panjang pertama kali berbicara tentang apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tenang. Memang, dia dapat melihat bahwa itu semua orang dari keluarga Panjang tidak dapat dipengaruhi oleh roh tanpa alasan. Pasti ada seseorang di belakang mereka. Bingbing, Dongman, ayo pergi. Jika dia tidak bisa, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Ming saat ini adalah pergi dari sini dan mencari tahu apakah ada suasana yang tidak biasa di klan naga. Lin Ming membuka mulutnya dan membawa Gu Dongman dan Tang Wenbing untuk meninggalkan ruangan dan muncul di ruang terbuka. Bingbing, Dongman, tidak mungkin klan Panjang dihantui. Seseorang pasti telah masuk ke tanah klan Panjang dan membuat hantu secara rahasia. Saat dia berbicara, Lin Ming mengubah dharma bernapas menjadi ayunan penuh, dan perasaan itu dilepaskan secara maksimal. Hampir untuk sesaat, persepsi Lin Ming telah menutupi seluruh klan naga. Di ruangan lain, Wu Sunyi, Wu Zonghua, Wu Zipeng dan Yu Yuhui semuanya ada di ruangan itu, dan Bai Muyu juga ada di ruangan itu. Kemudian di kamar lain, hanya ada beberapa orang Panjang yang sudah berbaring untuk beristirahat. Iya, aku menemukan pada saat ini, Lin Ming merasakan bahwa itu ada 3 napas abnormal di sudut terpencil. Untuk pertama kalinya, Lin Ming memiliki rasa keakraban dengan 2 dari mereka. Miyamoto Ichi, Fuji Jixiang, itu hantumu. Dalam sekejap, Lin Ming Sheng menghembuskan semangat pembunuh yang kuat. Pada saat yang sama, Lin Ming memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Miyamoto dan Fuji, ninja dari negara pulau itu, menemukan klan naga. Adapun napas abnormal lainnya, itu juga membuat cahaya dingin di mata Lin Ming lebih intens. Memang, dalam napas abnormal ini, Lin Ming merasakan jejak es dingin, yang tidak diragukan lagi adalah napas hantu. Orang inilah yang membuat semua orang dari klan Panjang merasakan roh hantu. Lin Ming juga tahu kekuatan dan sarana Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang. Jika mereka tidak dapat menggunakan cara seperti itu, mereka tidak akan menjadi orang lain kecuali yang satu ini. Haha, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Benar saja. Di tengah malam, suara menyedihkan terdengar. Sebelumnya, Anda menolak godaan pemimpin klan naga untuk makan buah, dan menemukan kami begitu cepat. Tetapi bahkan jika Anda menemukan kami, semua orang klan yang Panjang, termasuk pemimpin klan, telah dibunuh oleh teknik makan jiwa saya. Apa? Jiwa makan? Gu Dongman dan Tang Wenbing memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dikatakan suara ini tentang makan jiwa, dan mereka tidak bisa tidak mengeluarkan teriakan kejutan tanpa sadar. Mata Gu Dongman juga tampaknya tanpa sadar menunjukkan jejak ketakutan. Makan jiwa adalah salah satu sarana divisi Yin yang di negara pulau itu. Praktik semacam ini sangat tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Setelah merampas orang-orang yang hidup dari jiwa mereka, mereka dapat mencapai kesuksesan melalui berbagai ritual. Tang Wenbing berkata, "Ya, melahap jiwa memang merupakan sarana Master Yin Yang, tetapi sangat kejam dan tidak manusiawi sehingga beberapa Master Yin yang akan mempraktikkannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan ada Master Yin yang telah berlatih makan jiwa dan memasuki wilayah Cina." Ada tepukan. Di malam hari, ada 3 angka dari udara tipis. Lin Ming melihatnya, dan benar saja, 2 dari mereka adalah Miyamoto dan Fuji. Saat ini, mereka berdua tampak membunuh. Menatapnya, mereka sangat ingin menelannya hidup-hidup. Tapi saat ini, perhatian Lin Ming lebih pada orang lain, Yin yang menguasai pulau. Ini adalah seorang pria di awal 30-an. Dia pendek dan kurus. Tampaknya angin sepoi-sepoi bisa menghancurkannya. Tapi hati Lin Ming penuh ketakutan.
Memang benar bahwa itu Lin Ming merasakan aura hantu yang sangat kuat dari lawannya. Dari perspektif momentum, tampaknya itu tidak lebih lemah dari aura hantu dari cincin tertinggi Ji Ulong Wu Yanyi. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa itu Tuan Yin yang laki-laki ini tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah yang telah dia bunuh dengan sangat kejam sehingga dia akan memiliki semangat yang kuat. Pada saat ini, Guru Yin yang laki-laki berbicara dengan lembut. Saat berikutnya, dengan suara ledakan-ledakan udara, bayangan muncul, itu semua adalah klan Panjang. Yang membuat kecewa Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing, mereka melihat bahwa itu tetua dan orang lain yang telah meninggal sebelumnya juga muncul. Jangan terlalu terkejut, kata Yin yang master laki-laki. Dia tampak sombong dan bangga. Metode Master Yin yang adalah berurusan dengan orang mati dan mengendalikan hanya selusin orang mati. Sangat mudah bagiku. Setelah jeda, Master Yin yang laki-laki menatap Lin Ming dan berkata, "Nak, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan keturunan keluarga Wu dan orang-orang dari keluarga Panjang yang memiliki semangat naga. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan bahagia dan meninggalkan mayat. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi boneka atau zombie di bawah kendaliku." Oh, sebaliknya, wajah Lin Ming menjadi semakin tenang. Dia melihat Master Yin yang di pulau itu dan berkata perlahan, "Apakah kamu begitu yakin untuk membunuhku? Miyamoto dan Fujii bukan sainganku Anda, tentu saja, tidak terkecuali." Mulut Guru Yin yang ini mengirimkan semburan tawa dingin, "Membuka jalan, bunuh kamu. Masih membutuhkan tangan kita, orang-orang dari klan Panjang yang telah dikendalikan oleh nafas roh sudah cukup untuk membunuh Anda. Anda dapat membunuh semua orang namun, saya ingin melihat apakah Anda bisa ya, apa yang Anda ambil keluar." Namun, sama seperti Yin yang master laki-laki mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat cahaya hitam di tangan Lin Ming, dan kemudian 4 bendera kecil muncul. Untuk pertama kalinya, Master Yin yang laki-laki tertegun. Memang, dalam sekejap, dia merasakan napas yang sangat aneh dan kuat dari 4 bendera yang tiba-tiba muncul di tangan Lin Ming. Namun, Master Yin yang laki-laki ini hanya tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi lebih membunuh. "Nak, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki malam ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu ditakdirkan." Akhirnya, Master Yin yang laki-laki memberikan minuman dingin. Di malam hari, ratusan orang klan Panjang ini bergerak pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka memancarkan momentum yang sama dengan orang-orang Lingwu di alam spiritual. Mereka bergegas langsung ke Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing dengan postur hidup seperti itu. Bab 1132. Dalam sekejap, Gu Dongman dan Tang Wenbing takut untuk menjadi pucat dalam menghadapi pertempuran ratusan orang yang menyerang bersama. Meskipun di bawah kultivasi ganda dia dan Lin Ming, kekuatan mereka telah sangat ditingkatkan, dari alam spiritual setengah langkah ke alam spiritual. Namun, pada saat ini, momentum ratusan orang klan Panjang lebih kuat daripada mereka yang memiliki tingkat Lingwu. Untuk sesaat, Gu Dongman dan Tang Wenbing ketakutan. Tapi melihat pertempuran seperti itu, wajah Lin Ming seperti biasa. Kemudian, ketika tetua dan yang lainnya hendak menyerangnya, 4 lampu hitam ditembak keluar dari telapak tangan Lin Ming. Ini, pada saat ini, Miyamoto, Fuji Jixiang dan Master Yin yang terkejut. Memang, 3 orang semua tak terbandingkan jelas melihat adegan seperti itu. Kemudian, dengan 4 lampu hitam menyala dari telapak tangan Lin Ming, semua orang lama menghilang dalam sekejap, seperti penguapan dari dunia. Tapi ketiga orang itu juga sangat yakin, yaitu, meskipun kekuatan Lin Ming benar-benar kuat, tetapi sama sekali tidak begitu kuat, dan dapat membuat ratusan orang Long menghilang dari udara tipis. Guru Yin yang laki-laki itu sedikit leng, visinya, segera juga menyapu ke segala arah dan pergi. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa itu ada suasana yang sangat aneh dan kuat di sekitarnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memiliki sesuatu di matanya, dan kemudian dia berkata kepada Lin Ming, "Cara arai, apa yang baru saja Anda tunjukkan adalah cara arai. Jadi, 4 bendera kecil yang Anda keluarkan adalah bendera arai." Mendengar ini, Miyamoto dan Fujii hanya mengerutkan kening sedikit, tidak mengherankan. Setelah semua, mereka melihat penampilan leluhur jahat dan menyelamatkan Lin Ming. Agaknya, bahkan jika mereka bukan magang, ada koneksi lain. Di antara 6 sekte, bendera arai jarang terjadi, tetapi jelas umum bagi nenek moyang yang jahat. Tidak mengherankan bahwa itu Lin Ming memiliki bendera di tangannya. Pada saat ini,
Lin Ming masih acuh tak acuh dan berkata langsung, "Saya tidak akan melawan klan yang panjang, saya juga tidak akan membiarkan klan panjang menyerang kami." Sekarang, semua klan panjang telah jatuh ke dalam arai pada titik ini. Lin Ming berhenti, dan cahaya dingin melintas keluar dari matanya. "Sekarang, kalau begitu, itu adalah kalian bertiga." Matanya tertuju pada Miyamoto dan Fujii. "Sebelumnya, ketika saya berada di kota Haizu, saya tidak berniat membunuh Anda. Saya tidak berharap bahwa itu Anda masuk ke klan naga dan bergandengan tangan dengan Yin Yang Master dengan cara ini. Tujuan kedatangan Anda ke Cina juga untuk denyut nadi naga. Katakan padaku, bagaimana kau menemukan tanah klan naga? Mungkin aku akan mempertimbangkan membiarkanmu mati dengan bahagia dan meninggalkan seluruh mayat." Pertama kali dia mendengar ini, Master Yin yang laki-laki merasa sangat akrab. Dia tidak bisa membantu memikirkannya segera. Inilah yang dia katakan kepada Lin Ming beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, dia segera mencibir dan berkata, bahkan jika Anda tahu cara arai, semua kekuatan klan naga telah ditingkatkan lebih dari 100 kali di bawah kendali melahap jiwa. Berapa lama menurut Anda 4 bendera arai dapat menjebak ratusan orang Long? Ketika klan naga memecahkan arai, Anda dan Anda masih akan mati. Tidak butuh waktu lama untuk terjebak, kata Lin Ming. 10 menit sudah cukup. Ini untuk membiarkan Miyamoto 1, Fuji Jixiang dan divisi Yin yang laki-laki 3 orang. Tidak bisa membantu tetapi beberapa bingung Leng di bawah. Kemudian Miyamoto pertama kali datang dan berkata dengan dingin, "Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa itu dengan kekuatan Anda dapat menyelesaikan upaya bersama dari 2 ninja dan Master Yin yang dalam 10 menit? Namun, sebuah kata yang baru saja dikatakan di sini, Miyamoto tuangkan tidak dapat dihindari adalah Leng." Pada saat yang sama, Fuji Jixiang juga terkejut secara tidak sadar. Memang, dia melihat bahwa itu Lin Ming tiba-tiba menghilang. Untuk sesaat, momentum yang sangat kuat telah langsung menyerang Miyamoto. "Tuan, berhati-hatilah!" Fuji Jixiang tiba-tiba mengeluarkan seruan. Benar saja, Lin Ming tiba-tiba muncul lagi. Pada saat ini, dia memukul Miyamoto dengan satu tangan. Momentum yang diungkapkan oleh telapak tangan ini juga lebih kuat dan aneh. Cahaya kekacauan yang berkedip di atasnya membuat jantung Fuji Jixiang berdetak untuk pertama kalinya. Guru Yin yang laki-laki di dekatnya melihat telapak tangan seperti itu, dan secara tidak sadar melahirkan tanda bahaya ekstrim. Fuji Jixiang dan laki-laki Yin yang master di dekatnya masih memiliki reaksi seperti itu, belum lagi Miyamoto Ichi, yang langsung menghadap telapak tangan Lin Ming. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh kekuatan telapak tangan yang kuat dan aneh. Sepertinya dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat. "Tidak, orang ini benar-benar kuat, tapi aku tidak pernah berpikir dia begitu kuat." Dengan kuas, seluruh tubuh Miyamoto menghilang di tempat yang sama. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, "Jixiang, Tomoya Mineda, mari kita lakukan dengan cepat. Tidak akan sulit bagi kami bertiga untuk bekerja sama untuk membunuh anak ini." Namun, ketika satu kalimat Miyamoto baru saja sampai pada titik ini, apa yang keluar dari mulutnya tiba-tiba menjerit. "Apa? Ini teknik telapak tangan macam apa ini?" Memang, pada saat ini, Fuji Jixiang dan Master Yin yang laki-laki ini, yang disebut Takeo Mineda, jelas melihat bahwa itu setelah Miyamoto tiba-tiba menghilang, Lin Ming tidak mengejarnya untuk pertama kalinya. Ini adalah tembakan ke kiri. Dalam sekejap, Anda dapat melihat bayangan tangan Anda terbang di seluruh langit. Apa yang membuat Fuji Jixiang dan Inouda Tuoye bahkan lebih tercengang adalah bahwa setiap bayangan tangan juga berkedip lapisan cahaya kacau. Momentum yang tampaknya tak tertandingi, lalu dikirim keluar. Saat berikutnya, dengan ledakan, Anda akan melihat bayangan tangan seperti itu, langsung terendam masih dalam keadaan siluman Miyamoto. Menurut Fuji Jixiang dan Inouda Tuoye, langkah seperti itu tidak langsung membombardir Miyamoto sesegera mungkin. Miyamoto sudah beruntung. Pada saat ini, Miyamoto berteriak lagi, dan sosoknya muncul, dan kemudian dia dibombardir oleh bayangan telapak tangan lagi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Miyamoto telah terbang terbalik. Ketika dia berada di udara, dia menggambar parabola dan membanting berat di tanah. Wajah Fuji Yoshika berubah menjadi putih dan berseru. Kemudian, Fuji secara alami akan berkedip untuk melihat situasi spesifik Miyamoto, tetapi Lin Ming sudah muncul di depan Miyamoto. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming mengangkat kakinya dan mendarat langsung di jantung Miyamoto Ichi. Pada saat ini,
Fuji takut mati. Bab 1133 tentu saja, pada saat ini, Lin Ming tidak berniat untuk mengambil nyawa Miyamoto secara langsung. Dia masih memiliki satu pertanyaan. Itulah sebabnya ketiga pria itu dapat menemukan klan naga. Meskipun kaki ini memang benar, itu telah mengundurkan diri, tetapi itu hanya membuat Miyamoto tidak dapat bergerak untuk saat ini. Kemudian Lin Ming menatap Yoshika Fuji, bangkit dengan wajah kosong dan bertanya, "Katakan padaku, mengapa kamu bisa menemukan klan naga, Nak? Biarkan Miyamoto pergi. Biarkan dia pergi sekaligus." Dia adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Dia melihat bahwa itu wajahnya sangat suram. Matanya tertuju pada Lin Ming dan dia menggigit giginya. "Kalau tidak, aku akan membiarkanmu, semua wanitamu, yang ada hubungannya denganmu, hidup seperti kematian." Haha, untuk sesaat, Lin Ming hanya tampak mencemooh dan terkekeh. Kemudian dia menatap Jing Tiantuo dan berkata, "Sekarang setelah kamu mengatakan itu, kamu akan mati secara alami, dan tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati, kau ingin mati." Tentu saja, di dalam hatinya, Inouda Tuo sangat marah sehingga dia harus merawat Lin Ming. "Jangan impulsif," tapi pada saat ini, Fuji Jixiang tiba-tiba berhenti. "Begitu kamu lewat, tuanku akan langsung diinjak-injak sampai mati olehnya." Pada saat ini, Fuji Jixiang benar-benar bingung. Setelah dia mencoba menghentikannya, dia menatap Lin Ming dan berkata, "Bahkan, itu sangat sederhana. Kami mengikuti kakekmu Wu Zonghua." "Ikuti kakekku." Untuk sesaat, cahaya dingin melintas keluar dari mata Lin Ming. Memang, dia dan Wu Zonghua datang ke kota Yanjing bersama-sama dan pergi ke tanah klan naga. Jika Wu Zonghua benar-benar diikuti, tentu saja, dia akan menjadi yang pertama mencari tahu. Tapi masalahnya, jika bukan karena semangat klan panjang, dia tidak bisa mengetahui bahwa itu Wu Zonghua telah diikuti oleh Fuji Jixiang. Melihat wajah Lin Ming penuh ketidakpercayaan, Fuji melanjutkan, "Bahkan, kami memasang pelacak pada Wu Zonghua sebelum Anda datang ke sini. Pelacak semacam ini adalah mesin bioelektronik paling canggih saat ini, lebih kecil dari debu. Mesin bioelektronik semacam ini dapat mengebor ke permukaan kulit manusia tanpa efek samping. Pelacak bioelektromekanis semacam ini sangat sulit ditemukan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk ditemukan." Pada akhirnya, Fuji mengeluarkan instrumen seukuran jempol dan melemparkannya ke Lin Ming tanpa ragu-ragu. "Dengan instrumen ini, Anda dapat menemukan pelacak elektromekanis bio di tubuh kakek Anda, dan kemudian Anda dapat mengeluarkannya." Lin Ming mendengus dingin dan berkata, "Apa yang Anda katakan adalah yang terbaik benar. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padamu? Anda harus sangat jelas sekarang setelah kau mengatakan apa yang ingin kutahui." "Oke, aku akan menyelamatkanmu." Tapi dia dengan itu, mata Lin Ming secara alami jatuh pada Miyamoto di tanah. Saat ini, Miyamoto hanya marah. Dia sedang sekarat. Sepertinya dia akan mati pada saat berikutnya. Setelah melihatnya, Lin Ming melanjutkan, "Tapi orang ini tidak bisa tinggal. Masih ada kamu pada saat ini." Dia juga melihat Master Yin yang laki-laki, "Anda juga tidak bisa tinggal. Nak, beranikan kamu?" Lalu dia melihat bahwa itu wajah Yin yang Master Inouda Tuoye secara alami lebih suram, hampir meneteskan air. Dia menggigit giginya dan menggigit setiap kata. "Sejujurnya, jika kamu benar-benar membunuh Miyamoto, semua kekuatan di pulau itu tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Miyamoto, tempat Miyamoto berada, adalah kekuatan terpercaya Kaisar. Jika kau berani membunuh Miyamoto." Namun, ketika dia mengatakan itu, matanya tiba-tiba melebar, dipenuhi dengan warna yang sangat luar biasa dan tercengang. Memang benar bahwa itu dia telah mengatakan begitu banyak dan membuatnya cukup jelas, tetapi Lin Ming tidak mendengarkannya sama sekali, seolah-olah kata-katanya dibisikkan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba melakukan upaya langsung di kakinya, dan dengan suara puff, aliran darah dari posisi jantung dada Miyamoto meledak, langsung mewarnai seluruh tubuh Miyamoto merah. Tentu saja, upaya sederhana Lin Ming adalah menghancurkan hati Miyamoto. Kemudian dia melihat bahwa itu kepala Miyamoto jatuh dalam sekejap, dan tidak ada napas vitalitas di dalam atau di luar tubuhnya. Pada saat ini, kematian Miyamoto sangat menyeluruh, dan dia tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, Mineda Taku akhirnya terkejut dan gagap. Tentu saja, niat membunuh di matanya cukup kuat untuk mencapai tingkat substansi.
Dia menatap Lin Ming. Lihat, Fuji Jixiang mengeluarkan seruan, langsung melintas di masa lalu, bergegas ke istana mayat. Setelah seruan, dalam sekejap, air mata besar Fuji mengalir di matanya. Tapi untuk sesaat, Fuji tidak menangis. Kebenciannya terhadap Lin Ming begitu kuat sehingga wajahnya tampak sedikit terdistorsi. Untuk mati, untuk memakan jiwa, pada saat ini, Master Yin yang laki-laki, Takuya Mineda, juga meledak momentum mencapai batas, dan minum keras. Dalam sekejap, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuh ladang ranjau Tuoye, terbang menuju Lin Ming dengan kecepatan cepat. Melihat ini, Lin Mingfei tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Memang, Gu Dongman dan Tang Wenbing ada di sisinya. Dia bisa melihat keanehan dan kengerian bayangan ini. Meskipun Gu Dongman dan Tang Wenbing benar-benar tuan di antara para master, mereka tidak bisa menahan bayang-bayang ini. Pada saat ini, kecepatan kedua belah pihak, seberapa cepat, dan Lin Ming juga bergegas menuju satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa itu semua bayangan telah segera menutupi seluruh tubuh Lin Ming. Untuk sesaat, semburan ratapan seperti suara, juga berdering. Tentu saja, Gu Dongman dan Tang Wenbing, yang mendengarkan untuk pertama kalinya, terguncang dengan keras, dan jiwa mereka tampaknya terbang keluar dari tubuh mereka pada saat berikutnya. Nak, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Dia menggigit giginya, dan semangat pembunuhnya sekuat substansi. Aku telah melepaskan semua hantu di tubuhku. Sulit bagi kaisar untuk melawan begitu banyak hantu. Anda sudah mati. Bahkan, ketika Lin Ming bergegas, dia sudah siap. Tidak perlu dikatakan bahwa metode pernapasan telah dimasukkan ke dalam operasi penuh, dan kekuatan sihir juga telah digunakan. Suara berderak, mengendus, 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 mengendus. Tapi yang mengejutkan Lin Ming, roh itu secara langsung mengabaikan kekuatan sihirnya. Dengan suara tangisan, hampir semua napas hantu langsung menembus ke dalam 7 lubangnya. Untuk sesaat, dalam perasaan Lin Ming, sumsum tulangnya tampaknya telah dibekukan secara langsung. Dia tidak bisa menahan napas. Dalam perasaan Lin Ming, semangat Wu Zetian tidak kalah kuat dari Wu Zetian. Pada saat ini, semua napas hantu mengalir ke gua Senju Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming merasakan kilatan cahaya di depannya dan hampir kehilangan kesadarannya. Kekuatan sihir, bunuh aku. Lin Ming memberikan minuman keras di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara berderak, mengendus, 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 dan mengendus, satu demi satu, muncul di gua Senju Lin Ming. Bab 1134. Tapi yang mengejutkan Lin Ming, adegan bahwa itu semua napas hantu langsung hancur tidak muncul. Momentum dari semua napas hantu sangat kuat. Itu langsung menerobos pengepungan satu sendianfu demi satu dan berlari ke kedalaman gua Senju. Munculnya adegan seperti itu, apa artinya? Lin Ming secara alami sangat jelas. Ini berarti bahwa napas hantu ini harus pergi ke tempat jiwa berada dan mengendalikan napas jiwa. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, apa artinya jelas bagi Lin Ming? Ini berarti bahwa pada saat itu, ia akan menjadi boneka seperti semua orang naga, dan akan berada di bawah kendali lapangan ranjau Master Yin yang di negara pulau itu Tuoye. Tentu saja, Lin Ming tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Pesan Tuhan, hancurkan untukku. Minuman besar keluar dari mulut Lin Ming lagi. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa itu titik akupuntur Senju Lin Ming segera dipenuhi dengan cahaya putih. Kemudian, momentum yang sangat manik dan cepat, tetapi juga langsung terungkap. Wajah Gu Dongman dan Tang Wenbing tiba-tiba berubah pada awalnya. Memang, momentum seperti itu segera menyelimuti mereka. Tampaknya selama sedikit lambat melangkah menjauh, tubuh mereka akan langsung dibombardir menjadi terak. Tentu saja, pada pertama kalinya, mereka meledak dengan segenap kekuatan mereka, dan tubuh mereka melintas. Tetapi bahkan jika mereka bereaksi begitu cepat, mereka hanya melarikan diri. Kemudian dia melihat bahwa itu dua orang yang telah mengeluarkan jejak darah dari sudut mulut mereka. Pada saat yang sama, wajah Tomoya Mineda dan Yoshika Fujii juga berubah.
Mereka hampir mengeluarkan semua kekuatan mereka dan mundur dengan cepat. Setelah melarikan diri, mata Fujii masih menunjukkan kebencian yang mendalam. Dia menatap Lin Ming tidak jauh dan bergumam, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, apalagi ada yang berhubungan denganmu." Dengan itu, dia secara alami melihat Gu Dongman dan Tang Wenbing, yang tidak jauh. "Jangan khawatir. Setelah Lin Ming menjadi boneka saya, bukankah lebih menarik baginya untuk menyelesaikan wanitanya sendiri?" Katanya. Fuji tidak bisa menahan bersenandung dan berkata, "Kekuatan anak ini jauh melampaui harapan kami. Dia membunuh tuanku tepat di depan kami, terutama di depanmu. Bisakah kamu menyelesaikan anak ini?" Mendengar ini, Takuya Mineda menunjukkan jejak permintaan maaf di wajahnya dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa itu anak ini begitu kejam dan tidak tahu malu. Dia menyerang kami ketika kami tidak memperhatikannya." Fuji mendengus. Ini adalah keterampilan yang bisa dia serang dengan sukses. Minefield juga tampak sedikit marah dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda ingin menyalahkan saya atas kematian tuanmu? Kau tahu, jika kau tidak memilikiku, kau akan berakhir dengan tuanmu." Bersenandung. Berbicara tentang terakhir kali, dengungan dingin juga keluar dari mulut Takeo Inoue. Jejak napas aneh yang tak dapat dijelaskan, juga diselimuti Yoshika Fujii. Fujii Jixiang menggigil tanpa sadar, tetapi dengan cepat berkata, "Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu." Takuya Mineda mendengus. Saya berharap saya tidak bermaksud itu." Anda dapat yakin bahwa itu Lin Ming pasti akan menjadi boneka saya. Setelah aku membiarkannya membunuh wanitanya sendiri, kau bisa melakukan apapun yang ingin kau lakukan dengannya. Terima kasih." Mendengar ini, Fujii Jixiang secara alami memiliki jejak ekstasi. Memang, menurut pendapatnya, sebagai guru Yin Yang, Mineda sangat kuat. Fujii dapat melihat dengan jelas napas hantu yang baru saja meledak. Dapat dikatakan bahwa Takeda telah menunjukkan kekuatan terbesarnya. Meskipun kekuatan Lin Ming benar-benar kuat, sulit untuk menahan semangat seperti itu. Adapun ledakan momentum Lin Ming yang tiba-tiba, tidak hanya dalam pandangan Fujii, tetapi juga dalam pandangan Takeda, Lin Ming hanya membuat perjuangan yang sekarat. Mari kita bicara tentang kali ini. Setelah Lin Ming menunjukkan kekuatan terbesar Sendianfu, dia juga tertegun. Memang, kekuatan sihir semacam ini adalah yang paling kuat, dan masih sulit untuk menahan serangan napas hantu semacam ini. Suara siulan terdengar, dan semua napas hantu sudah langsung masuk ke bagian terdalam jiwa. Tentu saja, pada saat ini, Lin Ming tidak bisa merasakan keberadaan roh. Dia hanya merasa pusing, seolah-olah dia akan jatuh pada saat berikutnya. "Tidak, aku akan jatuh di bawah tangan Yin Yang Master dari negara pulau hari ini." Lin Ming mengerutkan kening. Tapi saat berikutnya, hati Lin Ming juga mengejutkan. Memang, ketika dia merasa bahwa itu dia akan pingsan, tiba-tiba, cahaya aneh melintas keluar dari Gua Senju. Alasan mengapa cahaya ini aneh adalah bahwa hal itu juga menyajikan warna kekacauan. Ini mirip dengan 8 lampu kekacauan di dantiannya, tetapi jauh lebih kuat dari momentum. Tak hanya itu, dalam cahaya ini tiba-tiba kilatan aneh dari waktu ke waktu, tak disangka juga disertai semburan angin dan hujan petir. Adegan seperti itu benar-benar terjadi di Gua Senju-nya sendiri. Tentu saja, Lin Ming merasakan kejutan. Pada saat yang sama, Lin Ming bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Sebelum napas hantu Wu Zetian mengganggu ke Gua Senju-nya, Lin Ming merasa bahwa itu sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kemudian, saya pikir itu adalah ilusi. Sekarang, dengan cahaya kacau ini disertai dengan angin, hujan dan petir, Lin Ming dapat yakin bahwa itu ada sesuatu di Gua Senju-nya. Apakah itu jiwaku? Dalam sekejap, Lin Ming memutuskan untuk tidak menebak seperti itu. Memang, meskipun dia tahu sedikit tentang jiwa sekarang, dia dapat yakin bahwa itu tidak ada jiwa yang merupakan cahaya yang kacau, dan itu juga merupakan cahaya kacau yang disertai dengan badai dan petir. Untuk saat ini, Lin Ming sangat gembira dengan keraguannya. Memang benar bahwa itu kilatan cahaya kacau disertai dengan badai dan petir juga menghilangkan semua napas hantu di Gua Senju dalam sekejap. Lin Ming merasa sangat jelas bahwa itu semua napas hantu benar-benar hilang. Dapat dikatakan bahwa itu tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu apa yang dia rasakan. Pertama-tama, itu adalah hal yang baik bahwa itu napas hantu dapat dihilangkan secara instan. Kedua,
secara alami menunjukkan bahwa cahaya kacau disertai angin, hujan dan petir sangat kuat. Tapi poin kedua adalah apa yang Lin Ming khawatir tentang. Karena cahaya kacau disertai angin, hujan dan petir terlalu kuat untuk Lin Ming untuk memahami. Sulit untuk memprediksi dan menebak untuk sementara waktu. Tentu saja, hati Lin Ming penuh dengan keraguan. Tapi sekarang tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Lin Ming tahu bahwa itu selanjutnya, saatnya baginya untuk mengambil kehidupan pengembangan lapangan saya. Bab 1135 pada saat ini, Toyo Mineda tertegun. Bahkan tampaknya tanpa sadar menunjukkan sepasang penampilan tercengang, menatap tidak jauh Lin Ming. Menurut pendapatnya, dia telah menunjukkan semua napas hantu, dan dia benar-benar yakin bahwa itu Lin Ming akan menjadi bonekanya. Tapi barusan, apa yang terjadi? Dia jelas merasa bahwa itu Lin Ming akan menjadi bonekanya. Tapi dalam sekejap, semua napas hantu benar-benar dihilangkan. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar dihilangkan. Bahkan Kaisar Pulau itu tidak bisa menggunakan metode seperti itu. Saat ini, Takuta Igada tidak akan terpana. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba bangun dengan linglung, tetapi Fuji Jixiang bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Ada apa? Takuta, ada apa?" Takuya Mineda, dengan ekspresi sedih, bergumam, "Itu hilang. Nafas hantu sudah hilang. Ini hilang sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa." Untuk sesaat, Fuji tidak mengerti apa artinya ini, napas hantu memasuki tubuh Lin Ming, dan kemudian mengendalikan Lin Ming. Bagaimana itu bisa hilang? Mineville Tuo juga masih bergumam, "Nafas hantu. Semua napas hantu, dihilangkan oleh anak itu, dihilangkan." Apa? Pada saat ini, Fuji tidak mengerti apa yang dia maksud. Matanya melebar dan wajahnya juga penuh ketidakpercayaan. Dia juga berkata, "Bagaimana bisa begitu? Keterampilan ini sangat kuat. Anda akan menunjukkan semua napas hantu. Bahkan ketika Kaisar menghadapinya, Anda harus berhati-hati." Belum lagi anak ini sebuah kata baru saja mengatakan di sini, suara Fuji Jixiang tiba-tiba berhenti. Memang, pada saat ini, dia melihatnya dengan sangat jelas. Lin Ming perlahan membuka matanya. Untuk sesaat, dari matanya, dia juga sangat jelas. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia berada di bawah kendali. Pada saat ini, Fuji Jixiang terkejut, tetapi hanya untuk sesaat. Tiba-tiba, dia menghilang di tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia muncul tepat di belakang Gu Dongman dan Tang Wenbing. Pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa itu tangannya telah diregangkan dan terjepit di leher Gu Dongman dan Tang Wenbing. Kemudian di Gu Dongman, Tang Wenbing, dua orang tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Fuji Jixiang memiliki ekspor minuman rendah. Hal ini juga sampai saat ini bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing bereaksi bahwa itu mereka telah langsung jatuh ke tangan Fuji Jixiang. Tiba-tiba melihat tangan Fuji Jixiang, Lin Ming secara alami tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak kecelakaan Leng di bawah. Setelah semua, ia sudah membunuh Master Fuji dan kakak bela diri. Awalnya, dia pikir Fuji takut dan tidak akan melakukannya lagi. Tapi sekarang dia bertarung melawan Gu Dongman dan Tang Wenbing. Tapi saat ini, Lin Ming tidak memperhatikan Fuji Jixiang sama sekali. Pada saat ini, Fuji Jixiang adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Matanya sangat suram. Dia menatap Lin Ming dan berkata, "Anda membunuh kakak bela diri saya, Anda membunuh tuan saya. Aku sangat membencimu, kau seharusnya membunuhku secara langsung. Sayangnya, sekarang kedua wanitamu telah jatuh ke tanganku." Lin Ming masih terlihat acuh tak acuh dan berkata, "Apakah Anda tahu mengapa saya tidak membunuh Anda?" "Mengapa?" Fuji Jixiang bertanya tanpa sadar. "Karena aku membencinya." Lin Ming berkata samar-samar, "Anda adalah semut mol di mata saya." "Tidak, Anda tidak sebaik semut mol. Jika saya ingin membunuh Anda, saya dapat mengambil hidup Anda secara langsung kapan saja." Begitu kalimat selesai, ada lampu kuning. Dengan kecepatan guntur, itu langsung masuk ke alis Fuji. Untuk sesaat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Fuji. Suara jeritan yang sangat menyedihkan sudah keluar dari mulut Fuji. Dalam momen alami, Fuji melepaskan Gu Dongman dan Tang Wenbing. Dengan ledakan, Fuji jatuh ke tanah. Dia masih mendengar jeritan melengking, sementara seluruh orang berguling di tanah. Kemudian melihat 7 lubangnya,
juga semua memancarkan darah untuk keluar. Belum lagi Gu Dongman dan Tang Wenbing, jeritan melengking seperti itu, juga mendengarkan ladang ranjau juga memainkan merinding. Anda harus tahu jeritan melengking seperti apa yang tidak pernah dia dengar ketika dia mengekstraksi jiwa yang hidup, atau bahkan ketika dia mengorbankan jiwa. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk mendengar jeritan melengking dari Fuji. Ini, apa artinya ini? Takuya Mineta, tanpa sadar, sedikit takut, dan dia memicu badai di dalam hatinya. Ketika dia melihat Lin Ming, dia juga sepertinya menunjukkan sedikit ketakutan tanpa sadar. Bahkan suaranya sedikit gemetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan pada Fuji Jixiang? Apakah sulit bagimu? Kamu juga bisa memakan jiwa." Namun, ketika dia mengajukan pertanyaan ini, dia tahu bahwa itu tidak mungkin makan jiwa. Menurutnya, metode ini jauh lebih kuat daripada makan jiwa. Talisman jiwa yang rusak dalam seni jimat. Untuk sesaat, Lin Ming menjadi tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, dan kemudian berkata, "Awalnya, ninja pulau ini tidak bisa mati. Dia bisa meninggalkan kehidupan kecil, tapi dia berani melawan wanitaku, jadi dia hanya bisa memiliki akhir ini. Anda juga berpikir tentang tunangan saya Wu Sunyi. Selanjutnya, nasib Anda akan sama." Sebuah kata baru saja mengatakan di sini. Sehit, cahaya kuning melintas lagi, tetapi kecepatannya sedikit lebih cepat, dan kemudian langsung dari tengah alis ladang ranjau Tuoye tidak masuk. Segera, ladang ranjau hampir takut mati, jalan keluar seru. Namun, itu diikuti oleh jeritan melengking. Dengan ledakan, ia melihat bahwa Takeo Inoue juga datang ke ujung yang sama dengan Jixiang Fuji. Di mulut mengirimkan jeritan melengking yang tak terbandingkan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh terus berguling di tanah. Pada saat ini, Fuji Jixiang tidak lagi berteriak, dia telah meninggal. Lihat otot wajahnya benar-benar bengkok, tentu saja, ini adalah salah satu gejala kematian jiwa yang rusak. Setelah sekitar 10 detik, Takuya Mineta juga mati dan tidak bisa mati lagi. Otot wajahnya juga sangat bengkok, dan dia tidak bisa melihat fitur wajahnya yang lengkap. Itu cukup menakutkan dan menakutkan. Untuk sesaat, Lin Ming bahkan tidak repot-repot melihatnya. Begitu dia menghindar, dia pergi ke Gu Dongman dan Tang Wenbing untuk mengikutinya. "Dongman, Bingbing, apa kau baik-baik saja?" Bab 1136. Memang, pada saat ini, Lin Ming dapat melihat bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing tampaknya sedikit terluka. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja. Hanya saja Anda tiba-tiba memancarkan momentum yang sangat kuat. Suster Dongman dan aku hanya menderita sedikit cedera." Namun, untuk sesaat, Lin Ming masih sedikit khawatir. Dia memberi Gu Dongman dan Tang Wenbing denyut nadi masing-masing. Setelah mereka yakin bahwa itu tidak ada yang salah serius dengan mereka, dia benar-benar lega. Kemudian, tentu saja, mata Lin Ming melesat di sekelilingnya. Saat berikutnya, dengan suara udara pecah, 4 spanduk telah kembali ke tangan Lin Ming. Ketika Lin Mingding melihatnya, dia melihat bahwa itu sejumlah besar orang telah jatuh ke tanah. Tidak ada keraguan bahwa itu mereka semua adalah orang naga sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa itu dengan kematian Guru Yin Yang, mereka yang mengendalikan roh semua orang secara alami akan menghilang. Apakah mereka semua sudah mati? Pada saat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing keduanya mengerutkan kening. Kau tahu, hampir semua klan panjang ada di sini. Jika semua orang di sini sudah mati, maka klan panjang dapat dikatakan punah. Dan Lin Ming sudah memeriksanya untuk semua orang. Dibandingkan dengan orang tua dan orang lain sebelumnya, situasi orang lain sedikit lebih baik. Namun, ini sedikit lebih baik. Hanya saja ada jejak kehidupan di klan naga. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bangun. Lin Ming, bisakah mereka masih diselamatkan? Tentu saja, dia melihat bahwa itu situasi semua kerinduan sangat serius. Tang Wenbing tidak bisa membantu bertanya. Lin Ming, jika mereka tidak dapat diselamatkan, maka klan panjang akan musnah. Apakah itu Huaan, keluarga pertapa atau 6 sekte besar? Mereka benar-benar tidak ingin melihat ini terjadi. Gu Dongman juga berkata. Saat Gu Dongman dan Tang Wenbing berbicara, Lin Ming menanamkan aura kayu ke dalam tubuh klan naga, yang masih hidup, untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sampai batas terbesar. Adapun membangunkan mereka, Lin Ming tidak ada hubungannya untuk saat ini. Tapi untuk sesaat, Lin Ming tidak cemas. Kau tahu, leluhur jahat akan datang kepadanya lagi.
Dengan kekuatan cahaya kehidupan, selama nenek moyang yang jahat menunjukkan sedikit pada waktu itu, mereka akan aman dan sehat. Mungkin yang lebih tua dan yang lainnya bisa hidup kembali. Ada apa, Lin Ming? Pada saat ini, suara terdengar, dan sosok muncul di mata Lin Ming. Ini Menteri Huaan. Lin Ming tidak terkejut dengan penampilan Menteri Huaan. Memang, sejumlah besar kulit piton naga hitam dan kristal Yuan gelap yang diperoleh di pegunungan Kunlun juga ditempatkan di cincin tertinggi Kowloon Wu Sunyi. Melihat kekuatan gelap di dunia barat, mereka cenderung memasuki 6 sekte utama kapan saja. Agaknya, akan ada banyak turbulensi di dunia sekuler. Jadi, sangat penting untuk memaksimalkan kekuatan keseluruhan Huaan. Bahkan, seperti yang diduga Lin Ming, di kota Haizu, setelah Menteri Huaan dan Yang Qi telah berurusan dengan setelah menggigit benih. Yang Qi kembali ke Huaan. Menteri Huaan memikirkan kulit piton naga hitam dan sejumlah besar kristal Yuan gelap, dan datang ke klan naga. Namun, yang mengejutkan, begitu dia memasuki klan naga, dia melihat adegan seperti itu. Ratusan orang dari keluarga panjang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, apa yang membuat Menteri Huaan merasa lebih heran adalah bahwa ia melihat dua orang yang kenalan, Miyamoto Ichi dan Fujii Jixiang. Namun, pada saat ini, keduanya telah kehilangan vitalitas mereka, dan kematian mereka terlihat agak menyedihkan. Selain itu, ada seorang pria aneh. Tentu saja, Menteri Huaan tahu untuk pertama kalinya bahwa itu tidak akan ada orang lain kecuali Lin Ming. Apa yang dia ragukan adalah bahwa benih yang menggerogoti telah terpecahkan. Miyamoto Ichi dan Fujii Jixiang harus kembali ke pulau itu. Bagaimana mereka bisa berada di sini? Melihat bahwa itu Menteri Huaan bingung, Lin Ming secara alami berbicara sedikit tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa, Yin Yang Master? Setelah mendengar ini, Menteri Huaan menunjukkan wajahnya penuh kekhawatiran untuk pertama kalinya. Dia pertama kali melihat tubuh pria aneh di tanah dan bergumam, dia ternyata adalah Master Yin yang terkenal di negara pulau itu, Takuya Mineda. Aku pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Dia kuat dan memiliki cara yang mengerikan, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang karena denyut nadi naga, dan akhirnya mati di tanganmu. Pada titik ini, Menteri Huaan secara alami menatap Lin Ming, dan dalam sekejap kejutan. Memang benar bahwa itu Lin Ming baru saja meninggalkan kota Haizu untuk datang ke tanah klan naga. Tampaknya kekuatan Lin Ming tiba-tiba meningkat begitu banyak. Miyamoto dan Fujii, dua ninja, dan Master Yin yang dari sebuah negara pulau, semuanya meninggal di tangan Lin Ming. Kalau saja anak ini bisa memimpin Huaan ke dunia barat. Tentu saja, Menteri Huaan hanya bisa memikirkan kalimat ini dalam pikirannya. Lin Ming telah mengatakan bahwa itu Lin Ming akan pergi ke dunia barat, tetapi dia tidak akan memimpin anggota Huaan. Sekarang dia tidak berpikir banyak tentang hal itu lagi. Dia melirik tubuh Miyamoto, Fujii dan Tomoya Mineda lagi, dan bersenandung dingin, aku berani masuk ke klan naga dan ingin mendapatkan denyut nadi naga. Aku layak mati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Menteri Huaan berbicara dengan Lin Ming dan berkata, Lin Ming, Miyamoto dan Fujii, dua ninja, terutama Takeya Inouda, Master Yin yang memiliki nilai penelitian yang besar untuk Huaan. Lin Ming secara alami mengerti dan mengangguk, ketiga tubuh ini hanya 3 potong sampah bagi saya. Aku tidak sabar menunggumu untuk membawa mereka pergi. Setelah mendengar ini, Menteri Huaan terdiam sejenak. Kemudian dia menelepon Huaan dan meminta seseorang untuk datang dan mengambil mayat Miyamoto, Fujii Jixiang, dan Master Yin yang Tomoya Mineda. Pada saat ini, Lin Ming berkata, Sunyi sedang mengobrol dengan keluarganya di rumah. Pergi padanya dan meminta kulit piton naga hitam dan kristal Yuan gelap. Ngobong-ngobong, setelah armor siap, aku butuh setidaknya 10 pasang. Untuk sesaat, Menteri Huaan sedikit terkejut dengan nomor yang dikatakan Lin Ming, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Memang, jika bukan karena Lin Ming, sejumlah besar kulit piton naga hitam dan kristal Yuan gelap hanya bisa ditinggalkan di pegunungan Kunlun sekarang, dan mereka tidak bisa dibawa keluar sama sekali. Tentu saja, Menteri Huaan mengangguk dan setuju. Kemudian dia menghilang dan pergi untuk menemukan Wu Sunyi. Aku akan pergi untuk melihat situasi pemimpin klan. Anda tinggal di sini dan menonton klan panjang. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, katakan saja padaku, Lin Ming berkata.
Gu Dongman dan Tang Wenbing mengangguk. Kemudian, Lin Ming langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke kamarnya. Bab 1137 pada pandangan pertama, Lin Ming melihat bahwa itu patriark itu masih erat terbungkus dalam lembaran, berbaring di tanah tak bergerak. Namun, wajah Lin Ming tidak terlihat gugup. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming melihat bahwa itu situasi patriark tidak serius. Tampaknya situasinya jauh lebih baik daripada semua kerinduan lainnya. Pada saat ini, kelopak mata patriark bergerak sedikit dan matanya terbuka. Ketika saya melihat Lin Ming untuk pertama kalinya, mata patriark melintas sedikit bingung dan bergumam. Lin Ming, aku sedang tidur. Mengapa kamu ada di kamarku? Lin Ming malu, dan kemudian berkata, Patriark, lihat serius. Kamar siapa ini? Baiklah. Sekilas, Patriark secara alami melihat untuk pertama kalinya bahwa ini bukan kamarnya. Untuk sesaat, Daimei, Patriark, tidak bisa membantu kerutan. Kemudian dia melihat selimut yang melilit tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Melihat perubahan tampilan Patriark, Lin Ming memiliki perasaan buruk untuk pertama kalinya. Dia berkata dalam hatinya, tidak, Patriark tidak berpikir aku dia. Tiba-tiba, dia sepertinya melihat pikiran Lin Ming. Patriark menunjukkan tampilan yang lebih kokuetis dan berkata dengan suara rendah, meskipun aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, aku tidak memakai apapun di kamarmu. Aku juga terbungkus selimut. Kita harus punya. Ketika sampai pada akhirnya, suara Patriark hampir tidak terdengar. Tapi Lin Ming secara alami mendengar kalimat seperti itu dengan jelas. Dia langsung terkejut dan berkata, Patriark, kamu telah salah paham. Ini adalah kesalahpahaman besar. Seperti yang saya katakan, kami hanya hubungan saudara kandung yang paling murni. Anda harus sangat jelas tentang hal itu. Bagaimana Anda dan saya bisa memiliki hubungan semacam itu? Apakah Anda benar-benar ingat apa yang terjadi sebelumnya? Diminta keluar. Lin Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit buruk di dalam hatinya. Nafas hantu tidak diragukan lagi merusak jiwa Gua Senju. Meskipun Patriark tampaknya bangun, pikirannya tidak akan rusak. Yah, katanya tiba-tiba, Patriark menghela nafas. Kemudian dia menatap Lin Ming dengan sentuhan kebencian di matanya dan berkata, Lin Ming, aku mengerti. Apakah Anda takut bahwa pacar dan tunangan Anda akan cemburu? Tapi Lin Ming, Anda dapat yakin bahwa itu saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungan di antara kami. Selama kamu memiliki tempatku di hatimu, aku akan sangat puas. Ketika Patriark mendengar ini, keringat di dahi Lin Ming keluar langsung dan berkata, Patriark, benar-benar tidak ada hal seperti itu. Kemudian, tentu saja, Lin Ming menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Aku berhantu. Namun, setelah mendengar ini, Patriark melihat Lin Ming dengan curiga dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa berada dalam napas hantu? Nafas roh. Betapa kuatnya. Jika aku berada dalam napas roh, itu akan pusing kali ini. Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan menangis. Kemudian, setelah melirik tubuh Patriark, dia berkata, Patriark, jika kita benar-benar memiliki hubungan semacam itu, Anda harus dapat mendeteksi kelainan tubuh Anda untuk pertama kalinya. Nah, Anda punya titik. Aku akan memeriksanya. Saya melihat Patriark berkata, tiba-tiba, tetapi langsung berdiri. Kau tahu, Patriark tidak memakai apa-apa saat ini. Dia berdiri begitu langsung, dan selimut itu tergelincir ke bawah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Patriark secara alami muncul tanpa reservasi. Pada saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba melebar. Namun, Lin Ming bukan ruki, dan segera berbalik dengan cepat. Melihat bahwa itu reaksi Lin Ming begitu besar, Patriark tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Ming dengan tatapan marah di matanya. Lin Ming, saya tidak mengharapkan Anda untuk menjadi orang seperti itu. Ya, orang macam apa aku? Mendengar kemarahan dalam nada Patriark, Lin Ming tidak bisa menahan diri. Dia berpikir bahwa itu kali ini, aku takut dia tidak bisa menjelaskannya. Kamu adalah orang munafik. Pemimpin klan masih marah. Ketika aku tidak bangun sekarang, kamu pasti telah melihatku di seluruh. Mungkin Anda juga telah melakukannya. Sekarang Anda berpura-pura menjadi seorang pria. Anda berkata, Anda bukan orang munafik. Apa yang kamu? Lin Ming terdiam di dalam hatinya. Jadi dia berkata langsung, Patriark, saya masih hanya memiliki satu kalimat. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Aku akan pergi dulu. Lin Ming, berhentilah untukku.
Melihat bahwa itu Lin Ming terburu-buru untuk pergi, dia mengeluarkan minuman dan berkata dengan marah, "Jika Anda berani keluar dari ruangan ini sekarang, saya akan berteriak Qiang Jian. Aku tidak memakai apa-apa sekarang. Apa pendapat Anda tentang pacar dan tunangan Anda ketika Anda melihat mereka, Lin Ming? Apakah Anda sangat membenci saya?" Tapi Lin Ming langsung mengambil kata-katanya sebagai angin di telinganya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, yang membuat roh patriark sangat kuat. Setelah Lin Ming pergi, dia secara alami pergi ke kamar Wu Sunyi. Melihat Lin Ming muncul, Bai Muyu tidak bisa membantu menunjukkan kepedulian untuk pertama kalinya dan berkata, "Menteri Huan memberitahu kami apa yang terjadi di tanah klan naga sebelumnya. Anda berada dalam semangat divisi Yin yang dari pulau itu. Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Ming tersenyum, "Kekuatan saya, Anda tahu betul, bagaimana saya bisa memiliki sesuatu, tidak itu bagus." Memang benar untuk melihat bahwa itu Lin Ming tidak memiliki kerusakan. Bai Muyu benar-benar lega. Pada saat ini, Wu Zipeng dan Yu Yuhui saling memandang di ruangan itu. Wu Zipeng berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, saya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda sendiri." Tentu saja, Lin Ming setuju untuk pertama kalinya. Sesungguhnya dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Tentu saja, dia bertanya tentang orang tuanya. Setelah itu, Wu Sunyi dan yang lainnya keluar. Tentu saja, hanya Wu Zipeng, Yu Yuhui dan Lin Ming yang tersisa di ruangan itu. Tapi kemudian, untuk keheranan besar Lin Ming, ia melihat Wu Zipeng dan Yu Yuhui berlutut bersama-sama. "Lin Ming, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan hidup Sun Yi berkali-kali, dan suami dan istri saya, untuk apa ini? Bangunlah." Mereka berlutut bersama-sama. Lin Ming terkejut. Dia dengan cepat menjemput mereka, "Kita semua adalah keluarga. Apa yang saya lakukan adalah apa yang harus saya lakukan." Kata A, Lin Ming juga langsung berkata, "Ayah dan ibu mertua, tentang orang tua saya, apakah Anda tahu?" Wu Zipeng menggelengkan kepalanya, untuk mengatakan yang sebenarnya, "Tuanmu lah yang datang menemui kami dan memutuskan pernikahanmu dengan Sunyi." Awalnya, Lin Ming penuh harapan. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia secara alami kecewa. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Lagi pula, ketika menyangkut siapa yang mengenal orang tuanya lebih baik, seharusnya tidak ada orang lain kecuali Lin Tianze, saudara kembar. Lin Ming telah menanam jimat jiwa yang rusak untuk Lin Tiangxuan dan putranya. Mereka telah menjadi umatnya. Jika dia ingin tahu tentang orang tuanya, dia hanya perlu bertanya. Leluhur jahat. Pada saat ini, wajah Lin Ming bergerak. Melihat ke kiri, dia melihat sosok yang akrab. Itu adalah leluhur jahat yang muncul. Bab 1138. Adapun penampilan leluhur jahat, Lin Ming tahu untuk pertama kalinya bahwa itu ia harus pergi ke mausoleum Wu Zetian dengan nenek moyang jahat. Pada saat yang sama, penampilan leluhur jahat juga tepat waktu. Saat ini, Lin Ming meminta leluhur jahat untuk menyelamatkan semua orang panjang yang dalam keadaan koma. Lin Ming juga tidak kecewa. Dia melihat bahwa itu leluhur jahat itu sepertinya hanya melakukan apa yang dia inginkan. Dengan cahaya hijau muda, yaitu cahaya kehidupan, itu keluar dan memasuki tubuh masing-masing klan naga. Dengan cepat, setiap klan panjang terbangun. Kemudian, tentu saja, Lin Ming tidak akan lupa untuk meminta leluhur jahat untuk memeriksa dengan patriark. Setelah pemeriksaan seperti itu, ditemukan bahwa itu kepala klan memang rusak. Tentu saja, dengan bantuan leluhur jahat, ia menempatkan sinar kehidupan ke dalam tubuh patriark, dan patriark juga pulih dengan cepat. Tentu saja, untuk pertama kalinya, patriark tahu apa yang telah terjadi. Saat ini, dia malu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Ming. "Kau tahu, Lin Ming telah benar-benar melihat seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming tidak tinggal di klan naga lagi." Kemudian, dia mengobrol sedikit dengan Wu Zipeng dan Yu Yuhui, dan meninggalkan klan naga dengan Wu Sunyi. Untuk sesaat, Bai Muyu, Gu Dongman, Tang Wenbing, Wu Zonghua dan lain-lain secara alami sangat enggan untuk menyerah. Tetapi mereka juga tahu bahwa itu Lin Ming harus pergi kali ini. Selain itu, kunjungan ke makam Wu Zetian ini juga terkait dengan Wu Sunyi. Wu Sunyi juga pergi bersama-sama. Tentu saja, Wu Zonghua dan yang lainnya akan membiarkan Lin Ming dan Wu Sunyi pergi ke mausoleum Wu Zetian dengan leluhur jahat bahkan jika mereka tidak menyerah. Yang mengejutkan Lin Ming, ketika dia muncul kembali, dia dan Wu Sunyi berada di keluarga pertapa.
Melihat bahwa itu Lin Ming terkejut dan bingung. Leluhur jahat menjelaskan, ada dua cara untuk memasuki Gunung Kunlun. Salah satunya adalah bahwa tiga tetua Kunlun bergandengan tangan untuk membuka pintu masuk. Dua, dari dinding bagian dalam hutan Yuhe sekarang, kita menggunakan cara kedua. Mendengar ini, Lin Ming mengangguk, tetapi juga tiba-tiba. Sebelumnya, dia sedikit aneh tentang bagaimana kekuatan gelap dunia barat memasuki pegunungan Kunlun. Sekarang tampaknya mereka masuk melalui hutan yang dalam. Bahkan, Lin Ming memiliki sedikit harapan untuk pergi ke lingkaran dalam hutan yang dalam. Adapun bagian luar hutan yang dalam, ia telah di sini berkali-kali, dan tentu saja ia akrab dengan itu. Di antara mereka, hanya ada pohon tulang putih, dan tidak ada yang lain kecuali pohon tulang putih. Sejauh yang diketahui Lin Ming, dinding bagian dalam hutan yang dalam tidak diragukan lagi merupakan bahaya besar. Sebelumnya, ketika dia memasuki bagian luar hutan yang dalam, dia mencoba merasakannya. Napas kuat yang dia rasakan pada saat itu segera membawa Lin Ming rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, leluhur jahat berkata, dapat dikatakan bahwa itu kesenjangan antara dalam dan luar hutan yang dalam sama seperti kesenjangan antara seseorang yang berlatih seni bela diri di Qi dan tahap energi dan seseorang yang mengubah alam spiritual. Meskipun Lin Ming memiliki persiapan psikologis di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan napas ketika dia mendengar ini. Lin Ming secara alami memahami kesenjangan antara tahap kekuatan Qi dan orang Lingwu di alam roh. Kemudian, kita bisa membayangkan kesenjangan antara dalam dan luar hutan yang dalam. Melihat bahwa itu wajah Lin Ming berubah, leluhur jahat tampak seperti biasa, dan kemudian dia berkata, di hutan yang dalam, ada reruntuhan dan medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu asal-usul tempat-tempat ini sama sekali di reruntuhan dan medan perang ini, ada senjata sihir yang rusak tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar kristal Yuan. Jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan senjata ajaib yang utuh. Tentu saja, ada teror yang tak terhitung jumlahnya di hutan yang dalam. Yang paling kuat adalah semua jenis hewan ganas dan serangga beracun. Serangga beracun bukanlah serangga beracun biasa. Mereka dapat dengan mudah meracuni orang-orang Lingwu di alam spiritual. Juga, setelah memasuki lingkaran dalam hutan yang dalam, Anda akan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan di mana-mana. Seorang prajurit yang cerdas hanya bisa menunjukkan setengah dari kekuatannya paling banyak. Ini tentu saja, Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening. Tampaknya lingkaran dalam hutan dalam memang tempat yang berbahaya. Pada titik ini, setelah melihat Lin Ming dan Wu Sunyi, leluhur jahat menunjukkan senyum yang tak dapat dijelaskan di wajahnya dan kemudian berkata, namun, kalian berdua, satu adalah keturunan keluarga Wu, yang lain adalah anggota keluarga Shenlong. Tekanan di mana-mana di hutan yang dalam seharusnya tidak berdampak besar pada kalian berdua. Pada titik ini, tampaknya nenek moyang yang jahat tidak ingin mengatakan lebih banyak. Lampu hijau menyelimuti Lin Ming dan Wu Yanyi. Kemudian, ketiganya menghilang di tempat yang sama. Ketika Lin Ming menunjukkan sosoknya dan melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa membantu bertepuk tangan tanpa sadar. Pada saat ini, itu harus menjadi tempat terdalam di luar hutan yang dalam, atau tepi lingkaran dalam hutan yang dalam. Ke depan, itu adalah kabut hitam bergulir, yang langsung menyelimuti langit dan bumi bersama-sama, dan tidak bisa melihat hal lain. Untuk pertama kalinya, tekanan yang tidak dapat dijelaskan telah dikirim dan langsung menyelimuti Lin Ming. Melihat kabut hitam bergelombang di depan, Wu Sunyi tidak bisa membantu menunjukkan jejak ketegangan di wajahnya. Memang, seperti Lin Ming, dia juga merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan untuk pertama kalinya, berasal dari kabut hitam yang bergulir. Pada saat ini, bahkan di mata leluhur jahat, ada secercah ketakutan, dan dia berkata, adapun pembagian antara dinding dalam dan luar hutan yang dalam, apa kabut hitam yang melonjak, saya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun belajar pada akhirnya. Tidak ada saya hanya tahu sedikit bahwa meskipun kabut hitam terlihat mengerikan, itu tidak berbahaya. Tampaknya itu hanya untuk mengisolasi bagian dalam dan luar hutan yang dalam. Selama Anda langsung melewati kabut gelap, Anda bisa langsung memasuki hutan yang dalam. Berbicara tentang akhir, tampaknya nenek moyang yang jahat tidak ingin membuang-buang waktunya. Dia melangkah ke dalam kabut hitam. Kemudian Lin Ming dan Wu Sunyi mengikuti. Tiba-tiba, Lin Ming melihat Wu Sunyi, dan mengulurkan tangannya untuk menangkap tangan Wu Sunyi.
Aku berpikir bahwa itu Wu Sunyi akan melepaskan tangannya. Tapi yang mengejutkan Lin Ming, aku tidak tahu apakah Wu Sunyi benar-benar gugup dan takut. Untuk sesaat, dia bahkan tidak memiliki jejak perlawanan. Lin Ming mengambil tangannya dan berjalan ke kabut hitam bergulir. Pada saat ini, begitu dia masuk, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan bahwa itu kabut hitam bukanlah sesuatu yang dia ketahui dengan baik, seperti aura gelap, napas hantu dan sebagainya. Sama seperti yang dikatakan nenek moyang yang jahat, tampaknya kabut hitam menyelimuti langit dan bumi, yang benar-benar menakutkan, tetapi tidak ada bahaya. Dalam perasaan Lin Ming, dia berjalan selama sekitar 3 atau 4 menit. Dia mengambil tangan Wu Sunyi dan melewati kabut hitam bergulir. Bab 1139 benar saja, dalam perasaan Lin Ming, tekanan yang sangat kuat dan tak dapat dijelaskan datang kepadanya dalam sekejap. Dalam sekejap, Lin Ming tidak dapat menahan perasaan bahwa itu bahkan kekuatan roh setengah langkah akan langsung ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak pertama kali ketika ia memasuki hutan yang dalam. Tentu saja, pada saat yang sama, Lin Ming menyalakan metode pernapasan. Tiba-tiba, tekanan kuat semacam itu juga berkurang lebih dari setengahnya. Tentu saja, Lin Ming dapat memahami bahwa itu apa yang dikatakan leluhur jahat sekarang memiliki sedikit pengaruh, mungkin karena adanya metode pernapasan ini. Pada saat ini, dengan mendengus di sampingnya, Lin Ming merasa bahwa itu tangannya dibuang. Jangan berpikir tentang hal itu. Lin Ming tahu apa yang terjadi. Tentu saja, Wu Yanyi akhirnya bereaksi. Tangannya telah dipegang oleh Lin Ming selama 3 atau 4 menit. Melihat Wu Sunyi, Lin Ming hanya tersenyum. Pada saat yang sama, Lin Ming juga melihat bahwa itu tubuh Wu Sunyi memiliki lapisan napas merah darah. Ini, tentu saja, adalah roh naga yang sebenarnya. Wu Sunyi memiliki perlindungan naga nyata Qi. Tentu saja, Wu Sunyi pasti sama dengannya. Tekanan kuat di sini belum membuat banyak dampak. Pada saat ini, Lin Ming melirik sekeliling, tapi dia terkejut. Memang, jika dia tidak datang ke sini melalui kabut hitam, Lin Ming benar-benar curiga bahwa itu dia datang ke Gunung Kunlun. Pada saat ini, leluhur jahat itu berkata, saya juga meragukan apakah hutan yang dalam ini akan menjadi bagian dari Gunung Kunlun, tetapi saya tidak tahu mengapa itu dibagi dan jatuh di sini. Tidak masuk akal untuk meragukan hal ini. Lagi pula, di lingkaran dalam hutan yang dalam ini, Anda dapat memasuki pegunungan Kunlun. Leluhur jahat terus melihat jarak dan berkata, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk sampai ke pintu masuk Gunung Kunlun dari sini, dan Anda hanya bisa berjalan di sana. Jika tidak, begitu Anda membangkitkan napas, mudah untuk mengganggu hewan-hewan ganas di sini. Pada saat itu, akan ada banyak masalah. Bahkan leluhur jahat yang kuat mengatakan demikian. Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa itu kekuatan binatang buas di sini tidak sederhana. Sama seperti Lin Ming, Wu Sunyi dan Xie Zhu akan melangkah maju, wajah mereka bergerak pada saat yang sama dan melihat ke kiri. Tiba-tiba, ketiga Lin Ming benar-benar merasa bahwa itu ada fluktuasi napas yang sangat kuat di kejauhan. Napas ini, setidaknya, juga merupakan napas yang dapat dikirim oleh orang-orang Lingwu 9 tingkat di alam roh. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga melihat ini. Pada saat yang sama, selain napas ini, Lin Ming juga merasakan banyak napas. Napas ini, relatif berbicara, jauh lebih lemah. Diperkirakan bahwa itu setelah Lingwu memasuki kandang bagian dalam hutan yang dalam, mereka mengejutkan binatang buas di sini. Lin Ming juga menebak. Benar saja, pada saat ini, leluhur jahat berkata, napas di sana berfluktuasi begitu banyak. Ini Lingwu yang telah memperingatkan binatang buas. Sekarang binatang buas telah terganggu, mari kita keluar dari sini dengan cepat. Lin Ming tidak bisa menahannya. Leluhur jahat menggelengkan kepalanya dengan tatapan bermartabat di matanya dan berkata, sudah terlambat. Setelah binatang buas terganggu, Anda bisa merasakan napas Lingwu dalam radius 1 kilometer. Mari kita tidak mengatakan bahwa itu kita tidak bisa mendesak Tian Lingqi untuk pergi. Jika tidak, kita akan alarm binatang buas lainnya untuk pertama kalinya, dan kita akan dikelilingi oleh binatang buas pada waktu itu, sehingga sulit bagi kita untuk melarikan diri. Bahkan jika itu didesak, binatang yang ketakutan di sini akan menyusul dengan cepat. Sekarang lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi pada saat ini. Tidak jauh, beberapa tokoh muncul di garis pandang Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Lin Ming terkejut. Dua dari mereka adalah kenalan,
Jin Yuyao dan Sun Nixiang dari sekolah Kunlun. Lin Ming hanya terkejut ketika dia melihat mereka. Dia pikir itu normal bagi Jin Yuyao dan Sun Nixiang berada di hutan yang dalam. Memang benar bahwa itu Jin Yuyao harus mendapatkan sepotong lunas untuk memasuki hutan yang dalam. Pada saat ini, ketika Sun Nixiang dan Jin Yuyao memasuki pandangan Lin Ming, bayangan besar muncul di kejauhan di belakang Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Tidak ada keraguan bahwa ini harus menjadi binatang buas di hutan yang dalam. Binatang sapi darah Hautian, pada saat pertama kali dia melihat binatang besar ini, leluhur jahat itu sepertinya berseru tanpa sadar. Tapi untuk sesaat, tampaknya nenek moyang yang jahat tidak bermaksud mengambil tindakan. Mungkin seperti yang dikatakan leluhur jahat itu sendiri, perhatikan saja perubahannya. Tidak jauh, Jin Yuyao dan Sun Nixiang, yang tampaknya terbang untuk hidup mereka, tiba-tiba melihat sosok yang akrab di kejauhan. Mereka tidak bisa menahan diri dengan tidak percaya. Tiba-tiba, keduanya secara alami meledak keluar dari kecepatan bersama-sama. Mereka tampaknya berlari menuju Lin Ming dan tiga lainnya. Lebih dari 10 detik kemudian, Jin Yuyao dan Sun Nixiang mendekat. Pada saat ini, Sun Nixiang paling terkejut. Sebelumnya, di sekolah Kunlun, dia dengan kejam dan langsung ditolak oleh Lin Ming. Meskipun dia merasa sangat marah, dia masih ingin melihat Lin Ming lagi. Tentu saja, menurutnya, setidaknya dalam waktu singkat, dia tidak akan melihat Lin Ming lagi. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan bahwa begitu dia melihat Lin Ming lagi, tidak peduli apa, dia akan memegangnya dengan kuat di tangannya. Atau, tidak peduli bagaimana Lin Ming menolaknya, bahkan jika dia sudah mati, dia akan mengganggu Lin Ming dan tidak pernah pergi. Sekarang tiba-tiba melihat Lin Ming berada di hutan yang dalam, Nixiang matahari bagaimana tidak ekstasi ekstrim. Begitu dia datang ke Lin Ming, dia tampaknya mengabaikan Wu Sunyi dan Xie Zhu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil lengan Lin Ming. Munculnya adegan seperti itu membuat Jin Yuyao, yang baru saja akan mengucapkan satu atau dua kata kepada Lin Ming, menunjukkan tatapan aneh. Adapun Wu Sunyi, wajahnya tampak sedikit lebih dingin tanpa sadar. Di samping leluhur jahat, menunjukkan tampilan pada drama, melihat adegan ini. Sun Nixiang, apa yang kamu lakukan? Wajah Lin Ming tenggelam, dan dia berkata dengan sedikit marah, pria dan wanita berbeda. Tidakkah kamu tahu, dan dia memegang lenganku di depan istriku, istri, kekuatan kedua kata ini bisa dikatakan hebat. Setelah mendengar ini, Sun Nixiang tiba-tiba menatap Wu Sunyi. Tapi untuk sesaat, dia sangat tidak percaya dan berkata sambil tersenyum kepada Lin Ming, aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Anda hanya ingin mengatakan bahwa seorang wanita cantik adalah istri Anda untuk menolak saya. Aku percaya padamu. Aku bodoh. Untuk sesaat, Lin Ming menjabat tangan Sun Nixiang dan mengangkat bahu. Ini istriku, percaya atau tidak? Bab 1140, tentu saja aku tidak percaya. Sun Nixiang mengatakan sebuah kalimat, diikuti dengan pembukaan kalimat, suatu waktu juga membiarkan Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan menangis. Kemudian mata Sun Nixiang jatuh pada Wu Sunyi. Untuk sesaat, meskipun dia juga seorang wanita cantik dengan kecantikan yang luar biasa, matanya benar-benar melintas ekspresi terkejut untuk Wu Sunyi. Dia berkata, kecantikan wanita cantik ini jauh lebih luar biasa dari saya. Aku tidak percaya bahwa itu ada wanita cantik di dunia. Kemudian Sun Nixiang menatap Lin Ming dan berkata, bagaimana Anda bisa begitu beruntung dan memiliki istri yang begitu cantik? Haha. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mengatakan haha. Pada saat ini, dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Sun Nixiang enggan dan tampak sangat bahagia. Dia berkata, haha, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku bilang, aku tidak bodoh. Bagaimana aku bisa mempercayai kebohonganmu? Mendengar kata-kata Sun Nixiang, untuk sesaat, bibir Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi bergerak. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ke mulutnya. Pada saat ini, dengan suara beberapa udara pecah, beberapa orang lain juga melintas ke Lin Ming dan lain-lain. Salah satu pria juga melihat matahari Nixiang untuk pertama kalinya, tetapi pada saat ini, dia menemukan sesuatu yang salah. Memang, pada saat ini, mata matahari Nixiang benar-benar tertuju pada tubuh Lin Ming, mengungkapkan sentuhan cinta yang tidak disesatkan. Apakah kamu anak laki-laki yang disukai Nixiang? Segera, mata pria itu jatuh pada Lin Ming. Dalam sekejap,
Ada cahaya dingin di matanya. Lei Qihong, apa yang kamu lakukan, sudah berakhir di antara kita sejak lama. Pertama kali menyadari pria yang dikirim pada permusuhan untuk Lin Ming, matahari Nixiang ini hanya melihat di masa lalu, dingin mengatakan sepatah kata. Pria itu, Lei Qihong, menjelaskan, Nixiang, apa yang terjadi sebelumnya benar-benar kesalahpahaman. Pada saat itu, Anda mengubah penampilan Anda. Aku tidak mengenalimu. Jika aku tahu itu kamu, aku tidak akan pernah takut selain itu. Jika Anda pergi kepada saya lagi, saya tidak bersembunyi dari Anda. Aku akan berlatih dalam pengasingan. Sun Nixiang mencibir dingin dan berkata, Lei Qihong, bahkan jika Anda mengatakan bahwa itu langit sudah habis, kita semua sudah selesai. Aku hanya memiliki satu orang di hatiku sekarang. Pada akhirnya, mata matahari Nixiang secara alami jatuh pada Lin Ming lagi, dan dia juga menunjukkan tatapan penuh kasih sayang. Nixiang, dengarkan aku. Ya, ketika dia melihat bahwa itu Lei Qihong sangat ingin menjelaskan, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu ekspresi Sun Nixiang berubah lagi ketika dia melihat Lin Ming. Begitu dia melompat, rasa membunuh yang lebih kuat muncul padanya. Matanya melintas dengan cahaya dingin. Dia menatap Lin Ming dan berkata, anak laki-laki, saya katakan, Nixiang matahari dulu wanita saya, sekarang adalah dan akan beraninya kau berhubungan dengan wanitaku, apakah Anda tahu bagaimana kematian ditulis? Ketika sampai pada akhirnya, Lei Qihong juga menatap Lin Ming. Untuk sesaat, semangat pembunuhnya bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat pria itu, pertama kalinya dia bisa melihat bahwa itu kekuatan sisi lain tidak rendah, juga memiliki kekuatan 8 tingkat roh. Tentu saja, sekarang di kandang bagian dalam hutan Yuhe, kekuatan pria ini secara alami ditekan. Tapi sekali lagi, bahkan jika kekuatan pria itu belum ditekan, dalam pandangan Lin Ming, dia ingin memberi pelajaran kepada pria itu, tetapi juga beberapa menit. Tetapi pada saat ini, Sun Nixiang membuka mulutnya terlebih dahulu, dan dia juga mengirimkan udara pembunuh. Dia menatap pria Lei Qihong dan berkata dengan dingin, Lei Qihong, ketika saya berubah, berapa banyak reaksi Anda menyakiti saya? Apa kamu tahu itu sebulan penuh sebelum aku selamat sekarang setelah saya kembali ke penampilan asli saya, Anda ingin melanjutkan hubungan dengan saya. Saya katakan, Anda delusional selain itu, jika bukan karena ayahmu, aku akan memberimu pedang. Akhirnya, matahari Nixiang memiliki kilatan cahaya dingin di tangannya, dan pedang panjang dengan cahaya dingin yang sangat tajam muncul. Melihat penampilan Sun Nixiang, sepertinya dia akan langsung menyerang Lei Qihong pada saat berikutnya. Untuk sesaat, Lei Qihong tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia mendengus dan kemudian berkata, Sun Nixiang, aku takut kamu lupa satu hal. Hubungan antara Anda dan saya dikenali oleh orang tua dari kedua belah pihak. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, Anda adalah wanita saya Lei Qihong, dan Anda hanya bisa menjadi wanita saya Lei Qihong jika ada yang berani membawamu pergi dariku. Dia harus menahanku dan kemarahan pemimpin Balai Penegakan Hukum Kunlun, pada saat ini, tentu saja, Lei Qihong juga tampak seperti pembunuh, mengancam Lin Ming. Nak, aku bilang, Nixiang adalah gadis paling cantik di sekolah Kunlun, bahkan di seluruh 6 sekolah. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda panjat. Aku menyarankanmu untuk Lei Qihong, tutup mulut. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Sun Nixiang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan minuman dingin. Kemudian dia menatap Lei Qihong dengan sentuhan sarkasme di matanya dan berkata lagi, haha, Lei Qihong, beraninya kamu mengancam Lin Ming. Izinkan saya memberitahu Anda, Lin Ming adalah tetua kehormatan Sekte Kunlun, dan seorang master dan yang statusnya tidak lebih rendah dari ayah saya. Bahkan jika pemimpin Sekte Kunlun bertemu Lin Ming, dia harus memberikan beberapa wajah. Setelah mendengar ini, Lei Qihong tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar dan berkata, saya sangat senang. Saya harus mengatakan bahwa lelucon Anda terlalu lucu. Anak ini akan menjadi tetua kehormatan Sekte Kunlun, dan juga master dan aku tertawa sampai mati. Haha, ledakan tawa lain datang dari mulut Lei Qihong. Tiba-tiba, cahaya dingin yang lebih intens melintas dari mata Lei Qihong. Kemudian dia berkata kepada Lin Ming, Nak, sepertinya kamu benar-benar punya hati Nixiang. Tidak peduli apa yang saya katakan atau lakukan, Nixiang tidak bisa berubah pikiran. Kemudian, hanya ada satu cara, artinya, kau mati. Lei Qihong, beraninya kamu. Pada saat ini, Sun Nixiang mengeluarkan minuman keras,
diikuti oleh suara berdengung, dan kemudian melihatnya menggoyangkan pedang tajam di tangannya. Lihat, cahaya pedang kemudian menyebar keluar. Saudara Lei, itu tidak baik. Namun, tepat ketika Sun Nixiang hendak menyerang Lei Qihong, teriakan kejutan keluar, diikuti oleh suara panik dalam suaranya. Binatang sapi darah Hautian mengejar, kakak laki-laki bela diri Lei, mari kita lari. Tapi dengan dengungan dingin keluar dari mulutnya, dia sepertinya tidak ingin berlari sama sekali. Apalagi yang ingin kamu jalankan? Karena Anda ditargetkan oleh binatang buas di hutan Yuhe, tidak peduli di mana Anda berlari atau seberapa cepat Anda berlari, Anda akan terjebak pada akhirnya. Selain itu, setelah binatang buas lainnya terganggu dalam perjalanan, ketika mereka dikelilingi oleh binatang buas, hanya ada satu cara untuk mati. Tapi kakak bela diri Lei, jika kita tidak berlari sekarang, ketika sapi darah Hautian datang, kita hanya harus mati. Ya, jika kita tidak berlari, sapi darah Hautian akan menyusul kita dan memakan kita semua dalam satu gigitan. Yang lain juga berbicara satu demi satu, dan mata mereka sudah menunjukkan sentuhan putus asa. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.